Selamat pagi. Ada pertanyaan nih dari Pak Dodi ya. Dari Pak Dodi. Pak Jes, cara ngobati kaki berkeringat gimana Pak? Wah, kalau saya ditanya cara ngobati, saya nggak ngerti Jes. Ya karena saya bukan tukang obat. Saya juga nggak jualan obat masalahnya. Kalau kamu tanya sama saya berhubungan dengan metabolis, nah saya sedikit banyak saya mempelajari dan itu sudah saya terapkan ke diri saya. Dan saya menikmati hasilnya luar biasa. Kalau yang ditanya ini adalah masalah berkeringat di kaki, dulu saya pernah membuat konten itu telapak tangan yang berkeringat. Bahkan sampai ngocor. Ketika tangannya dibeginikan, itu keringatnya ngocor. Nah, apakah itu penyakit? Bisa jadi, tapi juga bisa enggak. Karena kalau dalam dunia medis itu disebut sebagai apa itu? Hiper apa itu? Hiperhidro. Air itu hidro ya, hiperhidrosis gitu. Itu penyakit kondisi disebut hiperhidrosis. Hiperhidrosis bisa jadi itu bukan penyakit, atau bisa jadi itu juga disebut sebagai penyakit. Tergantung penyebabnya apa, tergantung masalahnya di mana. Kalau kamu mengalami hiperhidrosis, ya itu bisa dari gen. Kamu punya keturunan orang tua yang memang seperti itu. Saya pernah ketemu dengan satu orang yang orang itu tangannya tidak bisa kering, selalu basah. Tapi kalau saya bilang itu adalah gen, ternyata tidak juga. Karena ketika dia mengalami ketakutan yang tinggi, itu semakin ngocor kayak keran itu. Jadi tangannya itu kayak selang yang netes, itu. Jadi tangan tidak bergerak, dia bisa berair terus-terusan gitu. Nah itu hiperhidrosis itu kayak begitu. Nah kalau di tangan gampang ya. Kalau di tangan itu dilap pakai tisu selesai gitu. Atau ada orang-orang yang setiap kali menjalani kehidupannya dikit-dikit dia ke kamar mandi atau membasahi kakinya, membasahi tangannya. Dia tidak bisa kalau tangannya itu kering. Nah, dan itu selalu dilakukan. Pernah juga kejadian yang saya alami, bukan saya ya, tapi dalam konsultasi dan saya ketemu dengan sekian banyak orang. Akhirnya dari pihak orang tuanya bilang, nih papi belikan body lotion. Jadi ini anak selalu dikasih body lotion. Kenapa? Karena setiap kali dia ke air untuk membasahi kaki dan tangannya. Lalu dia tidak bisa kering begitu, sehingga dikasih body lotion. Nah itu berarti kan di satu pihak dia tangannya selalu berair atau kakinya selalu berair, yang disebut sebagai hidro apa tadi namanya itu disebutnya sebagai hiperhidrosis ya. Nah tapi juga bisa jadi itu terjadi karena obat. Nah permasalahannya kan saya tidak tahu apakah kamu termasuk makhluk yang terfarmasi sehingga terjadi seperti itu, kan saya tidak tahu. Kalau itu terfarmasi, kondisi medis, terfarmasi gara-gara kondisi medis, bisa jadi berair terus, kakinya berair terus gitu. Kalau dalam posisi kondisi medis karena diabetes, karena jantung, biasanya dipaksa dikeluarkan. Biasanya ada obat yang diminum sehingga airnya keluar, bisa jadi kencing, tapi bisa jadi keringetan terus. Gitu. Itu kalau dalam kondisi medis ya, dia punya masalah yang berhubungan dengan banyaknya air dalam tubuh gitu. Jantung yang membengkak, air berlimpah di dalam paru-parunya, tubuhnya, sehingga dia harus dikeluarkan. Orang kena tiroid juga itu air berlimpah, sehingga dia harus dikeluarkan. Diabetes itu juga sama seperti itu, sehingga obesitas juga sama gitu, sehingga keluar air terus, keringetan tanpa batas. Nah, kondisi saya kemarin seperti itu ketika saya kena jantung ya, sampai ke kaki, sampai ke tangan itu keringetan semua, basah semua. Jalan dikit basah lagi, jalan dikit basah lagi, begitu. Belum yang keluar dari kencing, banyak sekali itu. Nah itu kondisi-kondisi yang terjadi dalam diri kita. Gaya hidup juga bisa membuat air terus-menerus keluar dari tubuh.
ya basah, membuat kaki basah, tangan basah gitu. Itu gaya hidup bisa menyebabkan seperti itu. Contoh yang paling gampang adalah apa itu? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, anxiety, orang bilang anxiety gitu. Itu juga akan membuat orang mengeluarkan air terus dalam telapak tangan, kakinya gitu. Nah, ketika kamu memperhatikan itu, ada pertanyaan baik nih, gitu. Itu bau enggak? Contohnya di ketek, di ketiak, di telapak tangan, di kaki ketika dipakein sepatu. Bagaimana dengan kaos kakinya? Itu bau enggak? Saya bau banget kaos kaki saya bau banget. Karena selalu basah. Ya kenapa? Itu jantung. Gitu. Makanya kalau kamu pergi ke DKTR, hubungan apa yang kamu alami pasti akan dikasih yang namanya OBAT, JAJN, TU Eng. Pasti ke situ gitu. Karena dianggap itu ada masalah di JAJN, TU Engnya. Padahal belum tentu gitu. Belum tentu. Nah, yang paling gampang, Jess, yang paling gampang. Kalau ketemu dengan beberapa orang yang mempelajari tentang kesehatan, bisa jadi itu karena masalah-masalah yang berhubungan dengan kebocoran-kebocoran di dalam tubuh. Sehingga terjadi apa itu? Kamu kan tahu ya, yang namanya autoimun di dalam tubuh ya. Autoimun di dalam tubuh itu kan karena imunitas tubuh ini menghantam protein yang bocor dari pencernaan, dari liki ya, dari tenggorokan sini sampai ke lambung, sampai ke usus, itu disebut leaky gut disebutnya ini. Masuk makanan harusnya diantem di lambung dulu, dan kemudian baru masuk ke usus, dicerna, baru diserap sama usus kan, dalam pencernaan dan penyerapan itu kan. Tapi ini enggak, dia bocor, ususnya bocor, likinya bocor, leaky gut, makanya disebut leaky gut. Ususnya, gutnya itu bocor, leaky, kena pebocoran itu, sehingga ketika masuk ke dalam tubuh, dia tidak berbentuk asam amino dan apa itu, asam lemak yang dimakan sama sel. Nah, imun berperang nih gitu, karena dia kan tugasnya menjaga tubuh. Nah, itu juga bisa jadi dari hal-hal yang seperti itu, sehingga ketika terbiasa seperti itu, akhirnya air itu keluar terus dari tubuh kayak begitu, karena tidak terserap dalam tubuh sesuai dengan jalur, sesuai dengan SOP tubuh aslinya. Bisa jadi seperti itu. Jadi banyak faktor. Terus bagaimana cara memperbaikinya? Kalau saran saya, yang paling penting untuk diperhatikan adalah bagaimana kamu memperbaiki fungsi metabolik tubuh. Kalau saya cuman itu. Ya, karena semua yang berhubungan dengan ketidakseimbangan elemen tubuh itu dimulai dari apa yang kamu makan, yang kemudian masuk ke lambung dan kemudian masuk ke usus, dicerna dan diserap tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sel-sel tubuh kita, termasuk otak di dalamnya. Sehingga itu menjadi masalah yang menjadi awareness, perhatian buat kita, sehingga kita mengawas-awasi itu gitu. Kalau saya sih tidak menyarankan obat. Kalau saya menyarankan perbaiki pola makannya, diajar, dilatih untuk selnya diperbaiki, metaboliknya diperbaiki. Yang paling simpel adalah tidak sarapan dan tidak makan malam, penuhi nutrisinya. Caranya ya kembali, kalau ketemu sama saya pasti minum racikan makcin. Nah, minum suplemen D3K2, MCT dan probiotik, karena itu berhubungan dengan pencernaan dan lambung. MCT, D3K2, probiotik, sehingga itu akan membantu memperbaiki fungsi. Tidak sarapan dan tidak makan malam, suplemennya diminum pagi bersama dengan racikan makcin. Tidak sarapan, tidak makan malam, makan di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Pilih mau makan jam berapa. Yang dimakan telur, ikan, daging, seafood, kurang atau pangkas yang berhubungan dengan jajan, cemilan, tepung, gorengan, dan gula. Singkirkan itu. Nasi, ya kalau kamu tidak ada masalah yang lain, 1 sendok, 2 sendok nasi masih oke, tidak ada masalah. Gitu. Nah, coba dengan cara itu kamu memperbaiki fungsi makanmu. Nah,